Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di dalam salah satu bait min buyutillah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap kepadanya agar senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan menurunkan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita istiqomah di dalam meniti kehidupan ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui betapa penting dan urgen serta agungnya syahadatain sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu syahadat berupa makna, rukun dan syarat-syaratnya, yaitu pada makna, rukun dan syarat-syarat syahadatut tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas setiap orang yang beriman atau seseorang yang kafir kemudian dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan pertama kali, yaitu dua kalimat syahadat. Salah satu rangkaian kalimat syahadat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk diucapkan pada setiap orang yang beriman, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya secara harfiah bahwasannya aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara kandungan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, maka berarti tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada pencipta yang menciptakan alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada penentu dan pengatur segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pemberi dan pencegah selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada penguasa yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang tidak bisa ditundukkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kesempurnaan yang mutlak selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peribadatan yang boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zat pun yang berada di luar genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang berhak diagungkan dan dimuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hakim yang maha benar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum dan undang-undang yang boleh diterapkan selain hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada agama yang boleh dianut selain agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kandungan global dari kalimat la ilaha illallah yang secara ringkas terkandung dalam makna la ma'buda bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sembahan atau tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa makna atau definisi yang kurang mencakup kalimat la ilaha illallah yang banyak kita dengar di kalangan masyarakat, yaitu ada yang memaknai atau mengartikan la ilaha illallah hanya sekedar dengan kalimat la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini adalah makna yang tertolak, tidak sesuai dengan syariat. Ketika seseorang mengatakan atau mengartikan la ilaha illallah hanya dengan la ma'buda illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang disembah, setiap yang disembah di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah ini adalah bukan definisi yang tepat. Kemudian ada juga yang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. La khaliq illallah, tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun adalah definisi yang tidak syamil, tidak sempurna mencakup kandungan kalimat la ilaha illallah secara menyeluruh seperti apa yang disebutkan pada definisi sebelumnya. Dikarenakan khaliq atau al-khaliq itu adalah salah satu dari kandungan makna la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya salah satu makna, bukan satu kesatuan makna yang komprehensif, yang sempurna dalam kandungan makna la ilaha illallah. Kemudian ada juga yang mengartikan la ilaha illallah adalah la hakim illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun bukan definisi yang komprehensif untuk mengartikan atau mendefinisikan makna la ilaha illallah. Karena hakim atau al-hakim dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghakimi seluruh makhluknya. Ini juga adalah merupakan salah satu bagian dari makna la ilaha illallah, bukan satu kesatuan bagian yang sempurna dari kandungan makna la ilaha illallah. Dan ada juga yang mengartikan la ilaha illallah dengan makna la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud, yang berbentuk di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun penafsiran atau definisi dari makna la ilaha illallah yang batil, yang tertolak. Dikarenakan konsekuensi dari kalimat la maujuda illallah berarti menyatakan setiap benda, setiap makhluk yang berwujud, yang dapat dilihat dan nampak di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, hal ini senantiasa dipakai bagi mereka, makna ini dipakai oleh orang-orang yang meyakini adanya wahdatul wujud di alam semesta, yaitu bersatunya zat Allah Subhanahu wa taala atau menipisnya zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang ada di alam semesta ini, sehingga mereka mengartikan makna la ilaha illallah dengan la maujuda illallah, yaitu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nampak di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, maka representasi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang nampak di alam semesta ini, dan ini adalah suatu perkara yang batil, ya, dan ini adalah suatu perkara yang tertolak. Maka yang benar, ya, dari makna syahadatut tauhid la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah atau ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada realitanya banyak sekali ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikat penyembahannya adalah tidak benar. Ya, maka perlu dibubuhi kalimat bihaqqin, ya, penyembahan dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna syahadat la ilaha illallah. Yang kedua yaitu tentang rukun syahadat la ilaha illallah. Ada dua rukun yang membangun di atas kalimat la ilaha illallah. Yang pertama yaitu an-nafyu atau peniadaan ilah atau peniadaan segala macam Tuhan yang ada di alam semesta ini. Hal ini dinyatakan dari kalimat la ilaha. Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan kepada kita ketika mengucapkan syahadat, ya, harus mengucapkan pada awal kalimatnya la ilaha illallah. Artinya meniadakan seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, ya, tidak ada sembahan-sembahan, tidak ada pencipta, tidak ada hakim, tidak ada yang memberi rizki, ya, semuanya dinafikan dalam kalimat la ilaha. Ini adalah rukun yang pertama yaitu an-nafyu, peniadaan seluruh sembahan-sembahan, ya, atau sekutu-sekutu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbatu, yaitu penetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan benar, yaitu diwakili oleh kalimat illallah. Ya, ada kalimat pengecualian illallah, ya, al-istitsna di dalam kalimat illah, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat untuk menetapkan bahwasannya Allah lah, ya, Tuhan, ilah yang sesungguhnya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan, ilah, Rabb, ya, hakim, ya, yang memberi rizki dan seterusnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua rukun ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tersirat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang mengandung dua rukun, ya, yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu barang siapa yang ingkar, menafikan, ya, famay yakfur, barang siapa yang mengkufuri at-taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ayat ini Allah, ya, menyebutkan mengkufuri taghut dulu, yaitu mengingkari. Ini kandungan la ilaha.
mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak diakui sama sekali. Kalaupun wujud penyembahannya ada, kalaupun objek penyembahannya ada di dunia, tetapi itu dinafikan semuanya, itu bukan sembahan. Sembahan yang batil, yang tertolak, yang harus dikufuri, ya, yang harus diingkari. Wa yu'min billahi, ya. Di sini ada kalimat penetapan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengkufuri, yang mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengakuinya, tidak mengibadahinya, kemudian menetapkan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia sebagai ilah yang disembah dengan benar, maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun syahadat tauhid ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di dalam surat Zukhruf ayat 26 sampai dengan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berkata kepada bapaknya dan kaumnya ketika mendakwahkan mereka dan menyatakan diri kepada mereka, innani bara'um mimma ta'budun. Apa perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya ketika itu? Dia mengatakan, innani, ya, saksikanlah bahwasannya sesungguhnya aku bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, di sini mengandung kalimat penafian, ya, an-nafyu. Jadi berlepas diri, nggak mau ngakuin Tuhan-Tuhan mereka, ya, tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Illal ladzina fatarani, ya, kecuali, ya, aku hanya menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, dan sesungguhnya dialah yang memberi aku petunjuk. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang di dalam perkataannya mengandung, ya, dua rukun utama yang membangun, ya, komitmen terhadap la ilaha illallah. Itulah dua rukun, ya, dari kalimat syahadatut tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Kalimat la ilaha illallah dia juga memiliki beberapa syarat-syarat yang wajib, ya, yang harus menjadi sebuah konsekuensi dari kalimat atau dari kandungan kalimat la ilaha illallah. Adapun beberapa syarat itu adalah yang pertama, la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah yang pertama itu adalah al-ilmu, ya. Artinya adalah mengetahui atau pengetahuan, ya, dari arti la ilaha illallah. Ini adalah sebuah tuntutan bagi seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka dia harus mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Maka tidak akan bermanfaat sedikit pun ketika seseorang mengucapkan satu kalimat tetapi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, ini tidak akan bermanfaat sama sekali kalimat yang dia ucapkan bagi dirinya. Begitupun ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak tahu arti, ya, global minimal dari kandungan la ilaha illallah. Ya. Yang wajib diketahui dari kandungan la ilaha illallah adalah arti globalnya, seperti tadi yang sudah disebutkan di awal.
Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencakup beberapa kandungan yang sangat panjang tadi disebutkan. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada hakim selain Allah, yang memberikan rizki selain Allah, tiada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala, tiada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah kandungan ilmu yang wajib diketahui oleh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Adapun rincian, ilmu yang berupa rincian atau turunan dari makna, dari definisi global dari kandungan la ilaha illallah, maka ini adalah memerlukan sebuah proses sesuai dengan kadar keilmuan bagi masing-masing orang. Inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah oleh kalian bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk mengetahui, artinya mengilmui. Yang nggak akan bisa berilmu kalau tidak dipelajari kandungan maknanya. Ini adalah sebuah tuntutan yang wajib, sekali lagi wajib atas kita mengetahui minimal makna global yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yaitu akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka yang mengetahui hak tersebut, yaitu kalimat tauhid tersebut. Kemudian syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah yang harus ada, yang harus menjadi sebuah konsekuensi pada setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah yang kedua, yaitu al-yakin. Yaitu meyakini di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun tentang makna atau tentang kebenaran kalimat syahadat ini. Maka kalimat syahadat yang diucapkan oleh seseorang tidak akan diterima ketika di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan tentang kebenaran makna kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hujurat tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman, di dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian mereka enggak ragu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu terhadap keimanannya. Termasuk dalam konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Mengimani, meyakini dengan pasti tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih ada keraguan, maka kalimat ini tidak sama sekali bermanfaat bagi orang yang mengucapkan. Kemudian di dalam surat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man laqita min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjumpa denganmu dari balik dinding ini dan dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan meyakini dengan hatinya, maka berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Kemudian syarat syahadat la ilaha illallah yang ketiga yaitu adalah al-inqiyad, ketundukan untuk melaksanakan kandungan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Adanya ketundukan untuk sekali lagi melaksanakan kandungan-kandungan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Artinya secara global adalah melaksanakan dari apa saja yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah
atau larangan atau hal-hal yang wajib untuk diimani berupa khobar-khobar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam wahyunya, di dalam Alkitab ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adanya ketundukan, kepatuhan untuk mentaati hal itu semua. Hal ini banyak Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam ayat-ayatnya, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan jauhkanlah diri kalian dari perbuatan riba jika kalian benar-benar orang-orang mukmin. Jadi ada ketundukan ketika dilarang riba, maka dia segera meninggalkan riba. Ya, ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian ketika Allah memerintah atau melarang dia tidak mentaati dengan ketundukan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kalimat syahadatnya tidak berguna sedikit pun bagi sang pengucap kalimat syahadat ini. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah al-qabul, yaitu menerima secara keseluruhan atau tidak menolak kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Al-qabul, menerima, yang menafikan penolakan, yang meniadakan penolakan. Artinya seluruh kandungan yang tercakup dalam kalimat syahadat la ilaha illallah ini harus diterima secara mutlak, tidak setengah-setengah, tidak sepertiga juga, sepersekian, harus secara mutlak. Maka dari itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, walaupun mayoritas ketika itu kaum muslimin menerima kandungan la ilaha illallah secara umum, tetapi ada satu bagian yang mereka tolak ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah tentang perkara zakat. Maka dengan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memerangi orang-orang yang menolak zakat, dikarenakan zakat adalah salah satu konsekuensi dari kandungan kalimat la ilaha illallah yang harus diterima oleh setiap orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung bagi orang-orang yang menerima sebagian dan menolak sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sekalian dari Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam surah Al-Baqarah ini. Kemudian dalam syarat yang kelima dari syahadat la ilaha illallah adalah al-ikhlas, yaitu bersyahadat dan melaksanakan isinya hanya karena atau hanya demi Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan zat-zat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini memurnikan, sekali lagi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena desakan orang-orang atau makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama baginya saja. Jadi memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam dari syarat syahadat la ilaha illallah adalah as-sidqu, yaitu jujur. Yang dimaksud adalah bahwa syahadat yang diucapkan itu benar-benar meresap di dalam hatinya, bukan hanya di mulut saja. Jadi benar-benar yang namanya jujur, bukan hanya di lisan yang mengucapkan, tetapi hatinya juga membenarkan kalimat kandungan syahadat la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari dalam hatinya, niscaya dia masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar lisan mengucapkan, tetapi hatinya juga harus membenarkan kalimat ini. Yang terakhir dari syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah.
yaitu bahwasannya seseorang yang bersyahadat ya harus mencintai syahadat tersebut dan mencintai siapa saja yang bersyahadat ya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada konsekuensi kecintaan. Mencintai kalimat syahadatnya la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang bersyahadat selain dirinya. Ada konsekuensi loyalitas ya terhadap sesama orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan otomatis juga ada konsekuensi al-bara' berlepas diri atau membenci kepada orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 165, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karenanya pula. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, demikianlah beberapa hal yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, meliputi makna, rukun dan syarat-syarat kalimat syahadatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita dapat mengamalkan kandungan atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.